8 kecamatan di Subang, Jawa Barat terendam banjir, yaitu Kecamatan Pamanukan, Legon, Kulon, Sukasari, Ciasem, Blanakan, Pusaka Negara, Pagaden, dan Conpreng. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Pamanukan. Lebih dari 2.000 rumah terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Sebelumnya banjir di Kecamatan Pamanukan disebabkan Sungai Kalensema yang meluap. Namun hingga kini diperparah oleh luapan Sungai Cipunagara. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat terus meluas dan merendam permukiman warga. Kolong flyover Pamanukan pun kini kembali dipenuhi ratusan warga yang mengungsi. Luapan Sungai Cipunagara di Subang, Jawa Barat semakin deras. Lebih dari 5.000 rumah di 8 kecamatan terendam banjir. Kolong flyover Pamanukan kini kembali dipenuhi ratusan warga setelah sebelumnya dipindahkan ke gedung olahraga. Bahkan jumlah pengungsi saat ini lebih banyak dari sebelumnya. Warga terpaksa mengungsi ke kolong flyover karena 6 titik pengungsian lainnya sudah penuh. Ke sini, tadinya udah pulang, jadi airnya datang lagi. Makin dalam ya? Makin dalam, sekarang makin dalam, jadi malam-malam saya ke sini pas subuh-subuh. Sempat kami pindahkan karena kurang layak untuk pengungsiannya, dipindahkan ke GOR yang di desa. Namun demikian, pada hari Jumat tadi pagi pukul 3, air Sungai Cipunagara meluap lagi ke rumah warga. Sehingga pengungsi yang baru sekarang ada beberapa tempat pengungsian, terutama di flyover. Jadi pengungsian yang lain udah penuh gitu ya? Ada 6 titik pengungsian, termasuk masjid maupun gor-gor yang ada di wilayah Pamanukan, untuk ditempatkan pengungsi-pengungsi yang warganya kena dampak. Pemirsa, pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Bandung Barat sudah berlangsung selama 7 hari. Dari 55 kantong jenazah yang dievakuasi, 41 jenazah berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, 14 personel ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi mengenai proses pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafika di Desa Pasir Langu, Cisarua. Selamat sore Naura, bagaimana sejauh ini proses pencarian dan evakuasi korban longsor? Ya, selamat sore Diandra dan pemirsa. Memasuki di hari ke-7 pencarian korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini berjalan dengan lancar. Tadi pagi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan cuaca mendukung, dan juga pastinya untuk pencarian korban hingga di sore hari ini masih terus dilaksanakan. Ini saat ini kami melaporkan dari zona A1. Zona A1 ini juga sudah ada eskavator, dan memang pada hari ini ada eskavator tambahan sejumlah 2 eskavator dengan PC 200 ataupun ukuran besar yang sudah membantu untuk mempermudah dari tim SAR gabungan untuk mencari korban yang sekiranya masih tertimbun di dalam tanah. Dan tadi kami memantau secara langsung untuk evakuasi korban, di mana pada hari ini sekiranya ada 4 tambahan kantung jenazah yang sudah berhasil dievakuasi, baik dari zona A1 di tempat kami melaporkan ini, yaitu ada juga dari zona A2 dan juga zona A3 yang lokasinya lebih dekat ke mahkota longsor. Dan saat ini memang untuk total, kalau misalnya kantung jenazah dari hari pertama hingga di hari ke-7 ini total sudah ada 55, dan ditambah 4 kantung jenazah baru hari ini berarti total ada 59 kantung jenazah. Dan kalau untuk korban meninggal dunia ini ada 41, sehingga ditargetkan juga di hari ini Diandra dan pemirsa, sekiranya dari operasi SAR menargetkan untuk bisa segera menemukan dari korban
yang masih hilang. Dan tadi kami juga berkesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana zona A2 yang lokasinya kurang lebih 1 km dari lokasi kami melaporkan, di mana di zona A2 itu memang banyak sekali untuk eskavator dan juga tim SAR gabungan yang sudah turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih ada. Kemudian juga tadi kami melihat ada beberapa bangkai hewan ternak dari milik warga. Kemudian juga memang untuk mahkota longsor tadi jauh lebih dekat di zona A2 dan juga A3. Dan memang kalau misalnya di zona A3 memang jauh lebih tinggi lagi di atas sana, tapi kami tidak bisa melakukan live report atau melaporkan secara langsung dari A2 dan A3 karena terhalang sinyal yang buruk, sehingga kami memutuskan untuk melaporkan secara langsung dari A1. Dan pada hari ini juga pastinya kami akan menunggu update ataupun juga preskon harian dari tim Basarnas terkait penambahan kantung jenazah dan juga bagaimana nanti ke depannya, karena mengingat ini sudah di hari ke-7 atau juga bisa dibilang sudah sepekan semenjak kejadian dan juga evakuasi dari korban di hari ini. Dan kita juga pastinya sangat berharap juga bersama dengan keluarga yang berada di pengungsian, karena masih banyak sekali keluarga yang berharap untuk segera bisa menemukan anggota keluarganya yang hilang. Kemudian juga pastinya untuk pengungsi yang berjumlah 500 pengungsi yang berada di posko pengungsian utama di Balai Desa, ini juga sudah menerima beberapa bantuan logistik Diandra dan juga pemirsa. Dan di hari ini kami masih melihat ada beberapa tim SAR gabungan yang masih berada di lokasi, masih terus mencari untuk kemungkinan apakah masih ada kantung jenazah ataupun juga korban yang masih ada di lokasi. Namun memang biasanya di sore hari nantinya akan diberikan peringatan, kemudian juga diperintahkan untuk dari tim SAR gabungan kembali ke poskonya masing-masing. Sementara itu Diandra. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Meluapnya Kali Bekasi kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Ketinggian air di kawasan ini bervariasi mulai dari 70 cm hingga mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat limpasan dari Kali Bekasi yang berasal dari pecahan Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Kawasan ini merupakan salah satu pemukiman yang paling parah diterjang banjir karena letak pemukiman warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi. Air mulai masuk tadi jam 2-an. Oh, jam 2. Ya, sekitar jam 2-an. Ini untuk warga udah pada ngungsi atau belum, Bang Gilang? Sebagian warga sudah pada mengungsi, Pak. Ini berarti udah yang ke berapa kali nih, Bang Gilang? Sama ini hampir 3 kali, Pak, banjir. Oh, 3 kali. 3 kali. Ini paling gede. Untuk ketinggian air, pantauan Bang Gilang gimana nih, Bang? Tadi jam 2 hampir 2 meter. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang hampir paling tinggal 1 meteran ada? Ada, soalnya udah surut. BPBD Kota Bekasi mengimbau warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi untuk tetap selalu waspada dan mengantisipasi banjir susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup akses jalan raya. Mereka menuntut perbaikan jalan rusak yang telah bertahun-tahun dibiarkan tanpa penanganan. Tidak, yang kita mau adalah ini tolong, yang kita bilang adalah PUPR mana gitu. Peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan warga di Jalan Kiai Haji Fudol di Kampung Kebon Kopi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sempat beradu argumen mengenai tuntutannya. Ya, warga menuntut perbaikan jalan yang sudah lama rusak. Dengan membawa spanduk, warga memprotes kondisi jalan sepanjang hampir 2 km yang mengalami rusak parah dan berlubang selama hampir 1 tahun lebih. Tahun 2023 itu sudah ada pengajuan, katanya. Kita juga belum tahu pasti, tapi sampai tahun 2002 ini belum ada realisasi. Makanya warga menuntut untuk segera ada percepatan perbaikan. Konon katanya pihak pemerintahan desa selalu dari tahun ke tahun telah memasukkan perbaikan ini ke dalam musrenbang. Tapi lagi-lagi ya, musrenbang itu hanya sekedar formalitas mungkin ya, tidak dan belum juga sampai saat ini terlaksana. Lagi-lagi saya pikir juga masyarakat, juga warga udah emang harus menentukan kepeduliannya gitu.
Warga mengaku kecewa karena keluhan yang disampaikan sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan. Untuk tahun ini 2026 itu sudah ada dalam skep kegiatan kabupaten karena memang nilainya juga cukup lumayan. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Dewan dan Pak Camat, memang itu akan dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan, khususnya Jalan Kiai Haji Fudoli sampai jalan rel kereta sana. Warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan jika jalan tidak segera direvitalisasi. Rusaknya jalan menyebabkan banyak para pemotor kerap kali kecelakaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah danau di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum ditemukan tewas, korban dilaporkan menghilang saat rumahnya terendam banjir. Warga perumahan Geria Asri, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad wanita di sebuah danau. Jasad kemudian diketahui merupakan Siti Nurjana, 44 tahun yang dilaporkan hilang terbawa arus akibat banjir. Menurut kerabat, korban meninggalkan rumah saat banjir tanpa sepengetahuan keluarga. Saat hendak dicari, korban tidak ditemukan hingga akhirnya dilaporkan hilang. Setelah mendapat laporan dari petugas, kepolisian bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian. Korban pun berhasil ditemukan tim SAR di sebuah danau yang tidak jauh dari rumah korban. SMA lagi daring, nah, terus bapaknya lagi jemput orang yang kerja ke Tambun. Nah di situ berdua sama anak yang perempuan. Nah diajak masuk ke dalam, ibunya marah-marah. Terus akhirnya yang anaknya itu masuk dalam, pas keluar lagi ibunya udah nggak ada. Oleh petugas tim SAR, jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-13 atau 2 pekan lebih, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali meluas. Banjir akibat terus meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Dusun Tegal Luhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Dari 10 kecamatan yang terdampak, banjir menyebari 20 desa di Kabupaten Karawang. Gelombang pengungsi pun kembali meningkat. Masuk hari ke-13, warga pasrah. Padahal sebelumnya banjir sudah berangsur surut. Banjir kembali meluas akibat hujan deras selama 2 hari terakhir, sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm hingga 1 meter lebih. Sedangkan di wilayah dataran rendah, air mencapai 2 meter lebih. Deras ya? Deras. Deras. Deras banget Pak, deras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? 3 yang kali. Ini 3 kali ya? 3 kali. Ini berapa ketinggian di sini? ketinggian di sini sementara 70 cm. Pak RT? Kalau di sana lebih tinggi. Berapa? Sekitar 130. Iya. Ini Pak RT mau nyari pengungsi atau gimana? Iya, mau nyari pengungsi buat dievakuasi. Pengungsi. Pengungsi. Iya. Banjir lagi rumahnya? Banjir lagi, nambah lagi. Nambah lagi. Iya. Siapa tadinya siapa? Apa? Tadinya setingginya siapa? Tadi setinggi hampir 60 cm. 60 cm. Nah, tadinya. Iya. Sekarang? Sekarang lebih. Lebih. Iya, di kampung di sana. Oh. Kapan itu, Pak? Dari kemarin sih. Enggak, naiknya lagi tadi. Naik tadi. Tadi jam 6. Jam 6. Dalam kurun 2 pekan lebih, banjir telah melanda 3 kecamatan terparah dari 10 kecamatan di 20 desa terdampak. Warga mengaku sudah 3 kali terkena banjir, 3 kali air surut dan 3 kali harus mengungsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.